Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aqtaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi SAW ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi SAW telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Kemudian Nabi SAW memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW senantiasa berpesan kepada kita semua, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum wanita bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya menaati suami ini. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha
wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal-iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.